Kemudian untuk Tuhan, saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, mungkin live daripada Facebook dikasih lebar sedikit. Oke, Bapak Ibu saudara perhatikan, saya sebelumnya saya ingin menyampaikan tema khotbah saya, kalau Tuhan angkat kita jadi kepala, jangan bikin Tuhan jadi ekor. Kita baca sama-sama tema ini, 1, 2, 3. Kalau Tuhan angkat kita jadi kepala, jangan bikin Tuhan jadi ekor. Satu kali lagi, kalau Tuhan angkat kita jadi kepala, jangan bikin Tuhan jadi apa? Ekor. Saudara, ayat firman Tuhan terambil dalam Ulangan 28 ayat 13. Nah, saya mau kasih sebuah pertanyaan untuk kalian, untuk kita semua. Kalau menurut saudara yang saudara lihat gambar di depan ini, kepala atau ekor? Semua jawab. Yang kalau saudara lihat di gambar ini, kepala atau ekor? Semua bilang ekor. Siapa yang bilang ekor? Angkat tangan yang bilang ekor. 80-90% ekor. Tapi saudara-saudara menarik, gambar ini tidak ekor. Gambar ini kepala. Kok bisa begala? Perhatikan baik-baik di bagian tengahnya. Jangan perhatikan ekornya. Saudara bikin lepas yang putih, saudara lihat yang gambar di tengahnya. Saudara menemukan ada apa di situ? Yang belum lihat kepala angkat tangan. Yang belum lihat kepala, betul-betul jujur. Oke, jujur ya. Saudara boleh melihat kepala. Saudara lihat ini kepala anjing mulai dari sana putar ke sini, turun ke bawah, lalu naik ini. Sudah lihat kepala anjing belum? Ada masih lihat. Mana kepala anjing? Saudara yang jujur sudah lihat kepala anjingnya yang mana? Ada di mana kepala anjingnya? Di antara ekor dan ekor ini ada kepala ini. Ya, ada kepala anjing di situ. Jadi saudara lihat bahwa hidup orang itu seperti ini. Kadang-kadang dalam hidup kita ini seperti itu. Tuhan janjikan, dia jadikan kita apa? Kepala dan bukan ekor. Tapi yang kita lihat diri kita adalah, saya biarlah menjadi ekor juga baik lagi. Tetapi yang Tuhan bilang apa? Aku jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Saya tanya saudara, taruhlah visi dalam hidup saudara bahwa Tuhan ingin jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Amin. Nah, seperti ilustrasi saya, mungkin sudah anggap ini apa hubungan dengan saya? Ini ada hubungannya. Banyak orang tidak melihat visi Tuhan dalam dirinya. Seperti tadi, saudara aja lihat ekor, tapi saudara tidak lihat kepala. Nanti kita lihat apa beda kepala dan ekor. Tapi mari saya cerita mengenai kepala dan ekor. Katanya ada satu rumah tangga yang sudah menikah 50 tahun. Kalau menikah 50 tahun, nanti mereka bikin ulang tahun pernikahan, disebut pernikahan emas. Kalau perak itu 25 tahun. Kalau nanti saudara nikah 50 tahun, berarti disebut apa? Pernikahan emas. Saya tinggal kira-kira 2 tahun lagi saya masuk pernikahan perak. Jadi saya sudah 25 tahun. Nah, kalau saudara menikah 50 tahun, saudara masuk pernikahan emas. Satu kali ada cerita mengenai seorang bapak dan ibu yang menikah 50 tahun. Baku sayang, saling hormati, sehingga mereka 50 tahun. Tapi alangkah kagetnya karena di hari pernikahan atau hari ulang tahun pernikahan mereka, besok paginya istrinya minta cerai. Kenapa saudara? Ini hanya gara-gara kepala dan ekor ikan. Saudara, di hari ulang tahun seperti biasa, kesukaan keluarga ini adalah makan ikan. Dan waktu ikan ini mulai dimasak, ikan besar sekali, dipanggang, lalu saudara disuguhkan. Biasanya kalau orang ulang tahun itu kan potong kue lalu dikasih kepada orang-orang yang dihormati atau dicintai. Begitu kalau ada anak, biasanya dia habis potong dia kasih mama atau papanya makan. Nah, ini lain. Suaminya berpikir bahwa dia mau bikin surprise, karena biasanya kalau mereka makan ikan, suaminya biasanya potong menjadi 4 bagian. Jadi bagian kepala itu untuk laki suami, karena dianggap kepala, jadi yang harus mendapatkan kepala yang terbaik itu katanya suami. Lalu yang bagian badannya ini dipotong menjadi 2 karena anaknya 2, jadi dikasih 2 anaknya. Lalu ekornya, serius ya dengan firman Tuhan ya, kalau ekornya dikasih untuk siapa? Untuk istrinya.
Nah, jadi waktu mereka potong untuk yang keempat, untuk istrinya, lalu istrinya mulai berpikir, atau suaminya berpikir begini, sudah biasa tradisi, dan mereka bahagia karena biasanya istri itu dapat ekor karena istri dianggap sebagai seorang yang mencintai suami dan anak. Jadi dia melayani, itu sebabnya dia memilih dapat ekor. Tapi satu waktu ketika habis pesta itu berlangsung, suami pada malam itu mengatakan, Bapak Ibu tahu, bagian terbaik dari istri saya, setelah dia bagi kepala untuk dia di depan banyak undangan, lalu dia bagi anaknya 2 potong itu kepada 2 anaknya, lalu dia bawa yang ekor kepada istrinya, lalu istrinya meneteskan air mata di depan banyak orang. Orang lihat bilang so sweet, karena berpikir istrinya terharu, suaminya memberi dia tempat yang terbaik yaitu ekor, karena berpikir istrinya senang di bagian ekor, suka melayani suami istri. Besok pagi dia bilang sama suaminya, kalau begini terus cerai. Padahal 50 tahun itu sudah sering terjadi, dibagi model begitu, istrinya dapat ekor. Lalu dia tulis di situ, saya capek karena setiap saat saya dapat ekor saja. Lalu suaminya tanya dia, ketemu dia dan tanya, kenapa kamu mau cerai? Ya, sebenarnya kamu ini sok tahu saja, saya itu tidak suka ekor, hanya mau hormati engkau 49 tahun, supaya hormati engkau Bapak Tuhan. Saya telan saja ekor, sebenarnya saya juga kepingin kepala, tapi karena lu sudah bilang bahwa istri harus melayani, jadi saya terima ekor. Tapi jujur 49 tahun beta sabar terima, tapi ini hari terakhir saya tidak mau terima ekor lagi. Jadi maksudnya begini saudara, intinya bahwa setiap manusia kepingin jadi kepala dan bukan ekor. Nah, pertanyaannya menarik saudara dari tema ini. Kalau Tuhan angkat kita jadi kepala, jangan bikin Tuhan jadi ekor. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Berarti kita lihat ayatnya. Saudara lihat ini. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat ini biasa dipakai banyak orang, bahwa Tuhan angkat kita jadi kepala dan bukan apa? Ekor. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Ini ada perdebatan mengenai kata ini. Ada yang menganggap kata ini salah diterjemahkan oleh banyak orang. Contoh, dia bilang begini, Tuhan angkat kita jadi kepala bukan ekor, sehingga ada orang ambil ayat ini sebagai tanda bahwa saya yakin satu waktu saya diangkat jadi kepala. Kalau itu kerja di kantor, dia jadi kepala, bukan anak buah. Gitu ya, yang kita paham kalau kita baca ayat ini. Tapi ada yang mengatakan tidak, ayat ini tidak sedang bicara model begitu, karena dia kasih contoh begini. Kalau semua di dalam gereja ini ada gembala sidang dan ada jemaat. Nah, kalau Tuhan bilang begini, aku akan engkau jadi kepala, berarti semua diangkat jadi gembala sidang, siapa jadi jemaat? Jadi mereka bilang, saya tolak ini ayat yang bilang kita semua harus jadi kepala. Mengerti ya? Ayat ini orang pakai sebagai sesuatu yang mengangkat tinggi martabat seseorang. Ada yang bilang begini, ya puji Tuhan kalau dia misalnya kerja misalnya di kantor, maka ini hari dia jadi pegawai honor, nanti suatu waktu dia bisa jadi kepala dinas, ya kan? Tapi pertanyaannya, kalau dia tukang parkir, siapa yang mau angkat dia? Mungkin saudara ya, angkat dia jadi kepala tukang parkir supaya cocok ini. Tapi saya tanya saudara, kalau itu tukang parkir yang muncul tiba-tiba dengan sendiri, yang kan ada yang memang dikelola oleh pemerintah, ada yang dompet tukang parkir saja di situ. Nah, dia mau jadi kepala dari mana? Saya tanya saudara. Berarti ayat ini bohong. Karena begini maksudnya, kalau dia tukang parkir yang kalau di bawah pemerintah, mungkin saat dia bisa naik jadi kepala tukang parkir untuk memimpin semua tukang parkir yang ada di Kota Kupang. Tapi kalau dia tukang parkir yang muncul sebentar datang, apakah ayat ini untuk dia? Tidak.
Saya coba memahami ini di tengah-tengah. Begini maksud saya tidak mau kita salah menafsir Alkitab. Ayat ini benar tulis, Tuhan akan angkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan ekor. Biasanya kepala itu bicara tentang orang-orang yang luar biasa menurut beberapa pengkhotbah. Tapi menurut saya, mari kita jadikan ini dua-dua. Kalau saudara percaya bahwa satu saat saya yakin Tuhan angkat saya jadi kepala, atau sebaliknya, kata kepala itu katanya sedang bicara satu kata saja, kualitas. Karena biasanya kepala ekor itu mengikuti kepala. Maaf, kalau saudara bawa motor, bisa saudara mundur, tapi kebanyakan kita menggunakan motor itu dari kepala. Betul ya? Setirnya kalau kita anggap kepala, maka lihat, kalau kepalanya ke ibufu, lampu belakang pasti ikut ke ibufu. Betul ya? Kalau setir bicara kepala itu menuju Esau, maka lampu belakang pasti menuju Esau. Itu sebabnya dia bilang bahwa kepala di sini bicara tentang kualitas. Jadi contoh dalam kualitas. Tapi kalau saya ambil tengah-tengah begini, apa yang dimaksudkan Tuhan kalau dia angkat engkau menjadi kepala bukan ekor? Itu bicara begini. Kalau saya lebih memilih sederhananya begini. Kalau Tuhan memberkati saudara, itu tak peduli saudara tukang parkir kah. Kalau Tuhan angkat saudara, itu bicara. Kalau Tuhan memberkati saudara, tadi saya pun tema apa? Kalau Tuhan angkat engkau jadi kepala, jangan jadikan Tuhan ekor. Kalau Tuhan angkat dan memberkati engkau, jangan jadikan Tuhan sebagai nomor 2 atau nomor kesekian. Kira-kira terjemahan begitu. Mengerti ya? Kalau Tuhan baik dengan saudara, jangan jadikan Tuhan sebagai orang nomor 3, nomor 4, nomor 10, tapi jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara. Mengerti maksud saya? Terjemahannya seperti itu. Mari lihat. Kalau Tuhan angkat Anda jadi kepala, jangan jadikan Tuhan ekor. Apa artinya? Pertama, saudara langsung saja. Pertama, bagi saya ini bicara tentang begini, saudara. Pertama, kalau Tuhan angkat saudara, kalau Tuhan memberkati usahamu, kalau Tuhan memberkati kuliahmu, kalau Tuhan memberkati rumah tanggamu, kalau Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan sebagai gambaran kepalanya, yang pertama itu artinya jadikan Tuhan kepala bukan ekor. Saya dapat sebuah gambar yang tadi itu, dia tulis begini, menjadi kepala dan bukan ekor, artinya jadilah teladan, karena kemanapun kepala mengarah, ekor ikut. Apa artinya? Kalau engkau diberkati, makin hari makin mau dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kalau engkau diangkat oleh Tuhan, kalau engkau diberkati, kalau engkau diberkati masa depanmu, kalau engkau punya karir makin naik, kalau boleh saya bilang, perhatikan baik-baik, hidupmu harus makin hari mau dipimpin Tuhan, bukan engkau yang pimpin Tuhan. Itu maksud. Ekor tidak bisa pimpin kepala, kepala yang harus pimpin ekor. Kita ekornya, biarkan Tuhan jadi kepalanya. Mengerti ya? Kalau Anda diberkati, harusnya Tuhan yang pimpin Anda, bukan Anda yang pimpin Tuhan. Maksudnya Bapak Gembala, mari saya jelaskan lebih jauh lagi. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Ini sebuah gambaran bahwa kalau saudara diberkati, jadikan Tuhan itu kepala dan biarkan kita jadi ekor. Ini bukan berarti Tuhan tidak angkat kita, tidak. Justru Dia angkat kita, jadikan Dia apa? Kepala. Maksudnya begini, saudara. Kalau saudara baca Keluaran pasal 13, Tuhan pernah pimpin orang Israel lewat padang gurun. Padang gurun ini adalah satu kondisi yang berbahaya, kondisi yang tidak subur, kondisi tanah yang tidak subur, kondisi yang sangat mengerikan. Jadi berjalan di padang gurun itu sesuatu yang mengerikan, karena pertama panas, kedua tidak ada tumbuhan yang gampang tumbuh, tapi yang ketiga, saya selalu bilang, ada penjahat, ada perompak, dan ada binatang-binatang buas di padang gurun. Mereka bisa terbunuh. Tapi kenapa Tuhan pimpin mereka lewat padang gurun? Mari kita Keluaran 13 ayat 17 bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Kenapa? Padahal kalau saudara baca dikatakan walaupun jalan ini apa? Jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah bilang apa? Jangan-jangan mereka menyesal. Saudara lihat ini. Tuhan pimpin orang Israel itu bukan ikut maunya orang Israel, tapi maunya Tuhan. Banyak kali orang Kristen sudah diangkat, sudah diberkati, tetapi mereka tidak mau dipimpin Tuhan, mereka yang pimpin Tuhan. Saya kasih contoh begini, saudara. Kenapa orang sulit mengasihi Tuhan? Mengapa orang sulit cari Tuhan? Mengapa orang sulit melayani Tuhan? Pada saat orang itu diberkati, karena dia pikir kalau dia sudah diberkati, dia yang pimpin Tuhan, bukan Tuhan pimpin. Contoh, kalau saudara lihat ibadah kita, misalnya ibadah kita ini kan ada kebaktian pagi, ada kebaktian sore, betul ya? Orang yang sudah sibuk bisnis karena berkatnya banyak, waktu ditanya kenapa tidak kebaktian, pasti dia bilang gini, coba jamnya diubah. Nah, misalnya kita buka kebaktian jam 8, jam 5, maka orang marketing akan berkata begini, jam 8 itu jam yang bagus untuk jualan, jam 5 itu juga bagus, waktu toko dibuka itu orang baru awal-awal bangun dari tidur, jadi itu kesempatan orang belanja. Karena dengan jam 5 buka, maka kalau jam 10 tutup, ada berapa jam? Ada 5 jam bisnis bisa laku. Sehingga orang bisa bilang gini, kalau orang itu diberkati, orang bilang begini, Pak Pendeta, rubah saya jam lah. Kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan bisnisnya. Ngerti ya? Dia mau kalau bisa jam ibadahnya, kalau bisa dia yang atur. Padahal tidak bisa. Hidup kita ini, kalau Tuhan berkati, jangan hanya kita yang pimpin atau Tuhan, atau kita yang pimpin, tapi biarkan Tuhan yang pimpin. Saudara mengerti ya? Banyak orang setelah diberkati sulit diatur. Kenapa? Saya punya harta, saya punya kekayaan. Saya kasih ingat saudara, satu waktu kalau Tuhan angkat saudara, diberkati jadi pejabat, ingat, jangan atur Tuhan, tapi biarkan Tuhan atur saudara. Amin. Mengerti ya? Waktu orang Israel ini dituntun, mereka bisa ikut Filistin punya tempat, kan Alkitab bilang sebenarnya lebih dekat. Kadang-kadang Tuhan pimpin kita seperti tadi pagi. Tuhan tidak pimpin kita dalam hal senang saja. Ayam itu diberkati senang, tapi ada waktu dia kehilangan anak-anak dan binatang. Tetapi Tuhan punya maksud. Kenapa tadi pagi saya menjelaskan begitu? Karena orang yang terbiasa dengan kesukaran banyak kali menjadi orang-orang yang kuat. Tadi pagi saya menjelaskan. Mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara makin diberkati, engkau harus bisa diatur oleh Tuhan. Ekor itu diatur kepala. Demikian dengan hidup Anda. Kalau Anda semakin diberkati, otakmu, hatimu, perilakumu harus bisa diatur oleh Tuhan. Amin. Biasanya katanya, dan orang bikin bonsai, pohon bonsai itu tidak bisa bikin waktu pohon itu sudah jadi tua. Tapi bonsai itu masih bisa dibentuk kalau dia masih muda, sehingga batangnya bisa dibengkokkan, kasih kawan. Tapi katanya kalau dia pohonnya sudah tua, Anda tidak bisa bengkokkan mengarah seperti Anda mau, karena itu batang akan patah karena sudah terlalu tua. Saya mau didik kita semua di sini, anak-anak muda, mulai dari sekarang belajar untuk bilang, Tuhan, saya mau hidup saya dipimpin Tuhan. Caranya bagaimana? Ikut firman Tuhan. Saudara tidak bisa ikut mau saudara. Ya, kalau saudara lihat di dalam contoh Alkitab Herodes itu sombongnya luar biasa. Ya, karena dia pikir dia raja, dia bisa tuntun siapapun. Sampai-sampai pada waktu Yohanes khotbah begitu keras, lalu dia marah. Dan Alkitab mengatakan apa? Herodes suruh memenggal kepala Yohanes. Kenapa? Banyak kali orang sukses tidak suka dipimpin oleh Tuhan. Tapi kita harus berbeda. Amin. Satu saat kalau saya ketemu nanti ya, saudara di sini sudah jadi bos-bos kan, diberkatinya, bilang saya akan tetap memilih untuk dipimpin Tuhan.
Karena saya sudah diangkat jadi kepala, maka saya tidak mungkin menjadikan Tuhan ekor. Mengerti ya? Saudara mengerti poin pertama ini ya? Yang kedua, ayat itu mengatakan kalau engkau diangkat jadi kepala dan bukan ekor, itu berarti sikapmu yang kedua adalah engkau harus memiliki karakter, sifat, spirit, semangat yang berpikir begini. Saya karena sudah diangkat oleh Tuhan, maka saya harus makin hari makin naik dan bukan makin turun. Saudara lihat ini. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tadi kita sudah mengerti poin ini ya. Sekarang poin dia bilang begini. Setelah engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau harus akan apa? Tetap naik dan bukan turun. Hidup ini kan hanya naik dan turun, betul ya? Dia bilang begini, kalau engkau sudah dijadikan kepala dan bukan ekor, artinya Tuhan sudah angkat saudara, Tuhan sudah berkati saudara, maka hidup saudara harus makin naik dan bukan turun. Apa artinya? Apa artinya? Terjemahannya begini, saudara makin diberkati oleh Tuhan dalam pendidikan, tadi saya bilang, dalam rumah tangga, dalam bisnis, kerohanianmu harus makin naik dan bukan turun. Itu maksudnya. Orang hanya ambil, banyak kali saya lihat orang hanya klaim 13A, Tuhan akan angkat saya jadi kepala, tapi dia sendiri tidak bikin apa-apa untuk Tuhan yang telah mengangkat dia jadi kepala dan bukan ekor. Dia statis, dia tidak bikin apa-apa. Tidak. Kalau Tuhan angkat saudara, dia bilang kamu harus bisa naik dan jangan turun. Ini bukan hanya bicara tentang Tuhan angkat engkau jadi kepala yang terus naik dan tidak turun jadi ekor. Tidak. Ini sedang bicara juga sikap hati kita. Kalau Tuhan kasih naik kita di atas, Tuhan angkat derajat kita, Tuhan memberkati kita tinggi-tinggi, maka kerohanian kita pun harus naik. Apa artinya? Kalau Tuhan berkati kita, ibadah kita harus makin naik. Setuju katakan amin. Kalau Tuhan berkati kita, penyembahan kita makin naik. Kalau Tuhan angkat kita, doa kita makin naik. Tapi banyak kali kan terbalik. Saya dapati orang makin diberkati, makin sibuk, sehingga rohani mereka makin turun. Doa mereka makin turun, pelayanan makin turun, penyembahan makin turun. Tuhan bilang terbalik. Justru kalau kamu makin diberkati Tuhan, hidupmu makin naik untuk Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Jadi jangan fokus pada Tuhan angkat, karena Tuhan bisa angkat siapapun. Tuhan bisa angkat seorang pemulung jadi orang luar biasa, itu biasa. Tapi yang lebih luar biasa, pada waktu kita diberkati, diangkat, hidup kita harus makin naik. Amin. Saya selalu bilang, kalau saudara misalnya kuliah lalu saudara wisuda, itu bukan tujuan akhir. Saya bilang khotbah di KKI punya wisuda, itu hanya bukti kasih setia Tuhan. Tapi Tuhan minta makin naik. Jadi contoh, saya punya anak Jenny, dia nanti wisuda Desember. Jangan saudara karena mau dapat bisa wisuda, saudara cari muka dengan Tuhan, melayani sungguh-sungguh. Habis wisuda saudara, saya urusan dengan Tuhan sudah beres, saya tidak perlu sungguh-sungguh lagi komitas wisuda. Tidak, justru sebaliknya. Kalau Tuhan sudah bawa kita sampai wisuda, hidup kita harus makin naik, penyembahan kita harus naik, pelayanan kita harus naik. Ya, maaf, itu sebabnya di gereja ini banyak kali saudara habis pelayanan, ada orang-orang, ada saya, ada Ibu Lin, yang pasti naik tegur saudara. Tadi kurang ini, bikin perbaiki. Tadi pakaian kurang bagus, bikin lebih baik. Karena ini Alkitab yang bilang, orang diberkati, hidupmu makin naik. Artinya, kalau tadi saudara main musik asal-asalan, maka kalau saudara berhasil, harus kasih naik lebih tinggi. Amin. Contoh paling gampang, saya paling stres kalau orang kasih saya hadiah. Lebih baik kalau orang datang ke tempat saya, misalnya saya ulang tahun, orang tidak bawa hadiah. Kalau orang bawa hadiah itu seperti apa ya,
sesuatu yang dia tidak minta, tapi itu bagi saya berat. Apalagi kalau dia bawa sesuatu yang saya tahu saya tidak bisa beli. Misalnya, ada orang kalau saya ulang tahun dia beli kasih saya sepatu misalnya harga 600.000. Bagi saya 600.000 terlalu mahal. Nah, bayangkan kalau dia kasih saya hadiah, lalu dia pun nota masih ada, dia selip satu kali 600.000. Saya tanya saudara, waktu dia ulang tahun saudara stres tidak? Stres, karena minimal lu harus beli barang yang harganya 600. Betul ya? Betul tidak? Atau saudara lihat 600, lalu saudara bilang biar besok beli kasih dia karet tangan harga 5.000 kau bungkus baik-baik. Saudara ada kayak rasa bersalah di sini karena dia suka kasih kita besar, betul ya? Itu manusia. Nah, apalagi dengan Tuhan. Tuhan suka kasih kita banyak, tapi kita kasih seperti tadi ilustrasi, kita kasih karet tangan kepada Tuhan yang harganya murah. Kalau saudara diberkatinya, kasih waktumu yang terbaik, makin naik, betul? Kasih apa lagi? Persembahanmu yang terbaik, kasih hatimu yang makin naik, kasih doamu yang makin naik, kasih pelayanan yang makin naik, semangatmu juga makin naik, bukan tambah turun. Saudara mengerti ya? Ini sederhana tapi banyak kali orang melakukannya. Dulu belum terlalu sibuk kita pakai hidup melayani Tuhan. Tapi saya kasih ingat saudara, hati-hati. Saudara sudah mulai diberkati, biasanya kita mulai kasih Tuhan itu mulai yang kurang baik. Terbalik, makin diberkati, kasih Tuhan makin naik. Amin. Amin. Saudara sampai sini saudara ngerti ya? Ini sederhana. Jadi kalau saudara tidak mengerti, itu betul-betul minta ampun betul-betul. Kalau Tuhan kasih sesuatu yang terbaik, balas dengan dia, dikatakan engkau harus tetap naik dan bukan turun. Ada. Makanya jujur sekali lagi saya tidak peduli dengan saudara. Ya, saya selalu ulang-ulang bilang, yang saya temukan dalam pelayanan adalah orang-orang yang saya doakan, saya tuntun supaya diberkati. Justru orang-orang itu yang kadang-kadang, aduh saya kepala sakit urus. Makin proyeknya diberkati, makin hilang dari gereja. Makin karirnya diangkat, makin hilang dari gereja. Dengan alasan satu, Bapak sibuk. Mungkin benar kita sibuk. Tetapi ingat baik-baik, kesibukan itu Tuhan kasih bukan untuk saudara hilang dari Tuhan, tapi makin hari makin naik. Kalau saudara baca Ibrani pasal 10, saya tidak taruh di sini, saya coba baca untuk saudara. Ibrani pasal 10 ayat 25 bilang begini saudara. Yang dimaksudkan dengan makin naik itu seperti ini. Ibrani 10 ayat 25. Kalau saudara punya Alkitab di sini, baca di sini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Dan perhatikan kata ini, dan semakin giat. Apa artinya? Semakin naik ibadahmu, semakin naik, bukan turun. Jadi kalau Anda, kembali saya bilang, kalau Anda diberkati, Anda dikasih jabatan, Anda dikasih kedudukan, Anda dikasih nama besar, Anda dikasih banyak hal dalam hidup saudara, iya, makin giat, bukan makin malas. Itu maksudnya. Amin. Amin. Kalau saudara makin diangkat Tuhan, makin naik, jangan turun. Pelajaran ini terlalu sederhana sebenarnya, tapi sederhana inilah banyak kali justru kita melupakannya. Amin. Terserah orang lain di sana, terserah gereja lain di sana, tapi saya minta jemaat saya, umat saya, kaum muda saya, ibu-ibu di gereja ini, bapak-bapak di gereja ini, waktu Anda diberkati, bilang Tuhan, saya mau kasih hidup saya lebih lagi untuk Tuhan. Saya mau kasih cinta saya makin naik sama Tuhan, bukan cinta saya dengan Tuhan makin turun. Amin. Lalu Tuhan kasih saudara anak, jangan jadikan anak menjadi alasan untuk saudara urus dia lalu saudara tidak urus Tuhan. Tapi justru semakin naik karena banyak orang bergumul untuk dapat anak susah. Anda bisa dapat anak bukan hanya 2. Ada keluarga yang anak sampai 9 sampai 12. Padahal ada ibu-ibu yang berdoa 1 saja susah.
Kalau begitu, makin banyak anak bukan alasan untuk Anda makin turun dengan Tuhan, makin naik. Amin. Yang berikut, saudara, kalau Tuhan angkat hidup saudara, jangan jadikan Tuhan ekor. Artinya apa? Makin hari makin taat sama Tuhan, bukan makin hari makin memberontak dan melawan Tuhan. Saudara lihat di dalam ayat ini, dia bilang begini, Tuhan akan angkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau saya tambah kata namun di sini, maka bunyinya begini. Kalau saya tambah kata namun begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Namun apabila engkau mendengarkan perintah Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, lakukan dengan setia. Apa artinya? Artinya begini, kalau Tuhan angkat engkau jadi kepala bukan ekor, ketaatanmu makin hari makin luar biasa pada Tuhan, bukan tambah turun taatnya. Amin. Mengerti ya? Kalau Tuhan angkat saudara, makin taat sama Tuhan. Orang makin diberkati makin tidak taat. Saudara lihat itu, yang biasa tidak taati banyak kali bukan orang kecil. Yang tidak taati justru orang yang diangkat jadi besar, ya kan? Biasa coba saudara lihat yang di video dong, kalau ditahan pasti dia bilang, lu tidak tahu siapa beta? Saya ini kerja di kepolisian, nah, misalnya. Tapi kalau dia tidak di sini, tidak mungkin dia berani begitu. Jadi semakin orang besar, rasa untuk melawan itu lebih tinggi, karena dia merasa punya kekuasaan. Betul ya? Saudara kalau nonton di YouTube kasus-kasus yang bikin kacau-kacau, kadang-kadang dia bilang, lu tidak tahu kan, saya pun bapak DPR. Nah, berarti manusia itu kalau dikasih kekuasaan bukan tambah taat, tambah tidak taat. Tapi saya kasih ingat saudara, makin Tuhan kasih saudara berkat, kekuasaan, jabatan, ingat, makin taat sama Tuhan. Amin. Dulu waktu masih muda belum ada jabatan, saya kasih contoh saja. Tapi saya bangga, saya tidak cerita omong kosong. Saya senang dengan beberapa orang yang saya pantau di sini. Saya tahu saudara orang kaya, mungkin orang punya uang. Saya tahu mungkin di luar sana orang hormati saudara, tapi di sini saya lihat saudara misalnya, ini misalnya. Kalau ada kakak rohani bilang, ini habis ibadah, potong sapu, ini gereja ya, bersih, karena ini rumah Tuhan. Karena saudara belum punya apa-apa, biasanya kita mau sapu, mau pel. Tapi saya kasih tahu saudara, ujiannya waktu saudara diberkati, waktu saudara sudah jadi pejabat. Jangan sampai gembala bilang besok kita akan kerja bakti di gereja, tapi karena saudara sudah ada jabatan, besok kita akan angkat-angkat rumput. Mungkin saudara mulai gengsi, diangkat sampai kita saja biar dari kantor kita suruh anak buah yang angkat di sini. Misalnya ini contoh. Biasanya orang makin diangkat makin sombong, dan makin sombong sulit untuk apa? Taat. Tapi saya berharap tidak kita. Amin. Saya omong begini lalu saudara tanya, lalu Bapak Gembala bagaimana? Saya kasih tahu saudara, itu anak-anak saya ada di sini. Sampai hari ini saya masih cuci kamar mandi gereja ini. Saudara kalau datang hari Jumat saya mencuci bak mandi dua-dua itu. Kenapa? Bagi saya ini bukan bicara besar atau kecil, ini bicara tentang ketaatan. Makanya maaf, kalau saya lihat ada orang muda yang agak angkuh dan sombong hanya untuk membersihkan gereja, bagi saya kasihan. Bagaimana Tuhan mau kasih saudara berkat kalau dari muda saja Anda tidak rendah hati? Kalau masih dari kecil saja Anda tidak rendah hati, bagaimana kalau Tuhan percayakan Anda perkara-perkara besar? Mengerti sekarang? Jangan pernah pilih-pilih untuk melayani Tuhan. Kalau saudara pilih-pilih melayani Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan angkat hidup. Karena Tuhan bilang apa? Aku angkat mereka yang rendah hati. Alkitab bilang gitu ya. Orang sombong direndahkan Tuhan, tapi orang rendah hati ditinggikannya. Saya tidak bilang nanti jadi kepala lalu saudara bilang, Bapak, God sebelah mana aku beta angkat. Tidak, maksud saya sikap hati rendah hati itu biasanya dibarengi dengan ketaatan. Jangan sampai saudara bilang gini, ya sekarang saya mau dengar saya gembala.
karena saya mau didoakan dia. Tapi nanti lu jadi kepala dinas, yang ketemu gembala sidang, lalu saya bilang, main musik dulu. Lu siapa? Kurang saya doa kalau kutuk lu kepala koran memang. Mengerti kan saya? Saya itu hanya guyon, tapi mau saya begini. Keadaan apapun nanti saudara, tetap memilih untuk taat sama Tuhan. Amin. Saya tanya saudara, ini yang paling gampang saja. Tak usah bersikap dengan Tuhan Allah. Jenny Jordan Cynthia, anak saya dia. Satu saat umpama Tuhan angkat mereka jadi pejabat. Saya tanya saudara, walaupun dia pejabat tinggi, nanti saya juga sudah tua, tidak kerja apa-apa mungkin. Saya tanya saudara, berani tidak mereka masuk lalu mereka bilang sama saudara, Jer, 3 orang ini setelah jadi kepala dinas lalu masuk ketemu saya, kan saya nama Jerry kan? Jer, ambil minum. Berani tidak? Tidak. Kenapa? Mereka sadar ini orang tua. Kedua, gara-gara dia ini yang kita bisa jadi orang. Itu manusia. Tidak mungkin kita lawan dia, walaupun kita punya kekuasaan. Demikian dengan Bapa di surga. Kadang-kadang kita hormat kita orang tua, sekalipun kita sejabatan tinggi, kita masih melayani kita orang tua. Apalagi Bapa di surga yang menjadikan kita anak-anaknya diangkat oleh Tuhan. Harusnya kita lebih sayang, kita lebih taat sama Tuhan. Kasih tepuk tangan itu dulu. Mengerti ya? Jadi saya tidak mau dengar nanti ada orang-orang di sini nanti saudara sudah diangkat oleh Tuhan, lalu saudara jadi sombong dengan orang lain. Tetap taat, tetap rendah hati. Amin. Amin. Saya tidak mau cerita berlebihan. Tapi kalau saudara lihat, saya selalu melatih diri saya untuk mau jadi apapun, saya harus tetap taat dan belajar. Walaupun saya juga harus bergumul dengan kata rendah hati. Bapak Ibu bisa lihat, siapapun yang tamu saya, mau anak kecil, mau tamu itu pendeta besar, pendeta kecil, biasanya saya gunakan mobil saya jemput sendiri. Kemarin teman saya pendeta Timotius bilang sama saya, Jer, saya suka dengan kamu karena kami bersahabat puluhan tahun, 30 tahun lebih. Dan waktu dia datang, saya rencana mau sambut hanya karena saya ada kegiatan, tidak. Tapi dia senang karena dia bilang, Jer, lu masih sama seperti dulu waktu lu kuliah. Lu sambut beta, lu layani beta seperti beta bos. Beta bilang, wah salah bos. Kalau bos ini kan beta pun kakak kelas, kalau beta harga itu biasa. Tapi nanti boleh tanya di jemaat saya, tanya di keluarga saya, itu mahasiswa-mahasiswa baru yang umur-umur Cynthia itu, kalau datang pasti saya sambut layani mereka. Kenapa saya belajar itu? Karena satu, saya belajar makin diangkat banyak kali kita lupa daratan. Betul ya? Amin. Jadi saudara jangan malu. Nanti kalau Tuhan angkat, lihat sampah di depan, angkat untuk Tuhan. Amin. Kan Alkitab bilang apa? Satu waktu Tuhan bilang begini, kalau aku susah, kasih saya makan. Kalau beta di penjara, kunjungi gitu. Lalu orang tanya bilang gini, kapan Tuhan masuk penjara? Lalu dia bilang gini, kalau lu buat untuk salah satu orang kecil saja, itu lu buat untuk beta. Maaf saya begini, makin hari makin taat dan rendah hati. Ya, sekarang ini saudara-saudara hanya namanya kosong. Nama kosong itu begini. Misalnya Andika Prasetya atau Prasetyo. Waktu kita SD nama kita sama, Andika Prasetyo. SMP Andika Prasetyo, betul ya? Lalu SMP masih Andika Prasetyo. SMA masih Andika Prasetyo. Setelah kuliah nama kita sudah ada tambahan. Andika Prasetyo SE, sarjana agak ego-ego sedikit, bukan sarjana ekonomi. Lalu STH, sarjana tinggi hati, bukan sarjana teologi, karena katanya STH itu sarjana tinggi hati, tapi tidak sarjana teologi. Mengerti maksud saya? Kita mulai ada label tambahan. Andika Prasetyo SE, MSI, SSS, banyak sekali.
Nah, biasa kita di sini mulai sombong karena kita rasa begini-begini saja anak kawan. Nanti kuliah-kuliah lagi namanya S2. Ya. Ada bapak-bapak datang, dia bilang, "Bapak sutua," dia bilang, "tidak pernah kuliah," tapi dia bilang, "Saya ini S3." Saya sampai hari ini masih S1, STH. Saya belum. Dia bilang di S3. Saya tanya, "Kenapa S3?" "Ya, saya lulus SD, SMP, SMA, S3." Tapi mau saya begini, nanti kalau S3, S2 sudah mulai gantong, jangan sombong. Amin. Jangan apa? Sombong. Dulu masih kuliah, pada semester 1 ketemu kakak kelas, permisi. Dia jadi kakak kelas. Oh, lucu. Jangan coba-coba lewat. Biasanya ini terjadi waktu kakak-kakak kelas. Dia kalau jadi adik kelas dulu, Kak. Pokoknya dia lewat Kak gitu. Tapi kalau dia sudah jadi kakak kelas, adik tingkat baru lewat. Hei, tahu tidak kakak kelas? Yang adik kelas bilang, "Ya, dari rambut putih saya sudah tahu lu senior." Tetapi mau saya begini, saudara. Jadi apapun kita nanti Tuhan angkat, sebesar apapun tetap rendah hati dan taat. Amin. Amin. Saya suka dengan beberapa orang di sini. Sudah gaji, tapi saya suruh masih ikut-ikut. Bagus. Amin. Yang sudah gaji, sudah bisa kasih makan orang tua, lalu saudara sombong-sombong, saya bilang buang di laut. Amin. Kalaupun engkau bisa kasih makan orang tuamu, tetap taat sama mereka. Amin. Kalaupun nanti saudara bawa perpuluhan paling besar di gereja ini, jangan sombong. Lalu saudara bilang begini, "Karena kita itu gereja bisa berjamaah." Lu tahu tidak? Gereja beli itu alat musik semua, beta, itu namanya sombong. Tuhan kasih makin rendah hati dan taat. Saya tidak tahu cerita ini benar tidak. Tapi kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu, saya dengar orang-orang yang pergi ke gereja terbesar di dunia yang ada di Korea Selatan, yang merupakan milik dari seorang pendeta bernama Yonggi Cho. Kira-kira 15-20 tahun yang lalu saya dengar orang-orang yang pergi kebaktian di sana, yang jemaatnya 1 juta kalau tidak salah. Ketika mereka ada di sana, lalu mereka cerita, di antara tukang-tukang parkir itu S1, S2 tukang parkir untuk jaga atur ini mobil-mobil. Lalu yang atur kursi lap kursi juga ada kadang-kadang pemilik perusahaan besar. Wih, saya pikir kalau benar ini cerita yang saya dengar di telinga saya, benar kata Alkitab. Makin Tuhan angkat jadi kepala bukan ekor, engkau harus tetap rendah hati dan taat sama Tuhan. Amin. Saya mau lihat nanti saat dari saudara-saudara yang sedang bergumul masa depan ini, saya kasihnya. Sekarang masih jalan kaki, hormat orang itu biasa. Tapi nanti lu sudah jadi naik Mercedes, punya rumah 4, 5, 6 lantai, bahkan mungkin 75 lantai yang dekat Tuhan. Saya minta saudara, hatimu masih di lantai 1. Saya ulangi lagi, kalau engkau punya rumah nanti di lantai 100, hatimu masih di lantai 1. Apa artinya? Mau Tuhan angkat lebih tinggi model apapun, hatimu masih sama. Amin. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itu yang saya mau pesan kepada saudara. Saya hari ini tidak bahas tentang Tuhan angkat jadi kepala atau ekor, tapi sikap kita saat Tuhan angkat jadi kepala dan bukan ekor, hatimu harus tetap rendah hati untuk taat sama Tuhan. Amin. Hatimu harus tetap naik menggebu-gebu dan bukan turun. Saya mau lihat nanti setelah saya tua, kira-kira kalau Tuhan sayang saya kira-kira Tuhan umur 70. Kalau 70, Kakak Novi berapa sekarang? Kakak Novi masih pikir-pikir lagi. Berapa sekarang Kakak Novi? 25. Kalau saya umur 70, sekarang kan 50, 20 tahun mendatang
Kakak Novi berapa? 45 tahun. Ya, saya tidak tahu 45 tahun Kakak Novi jadi apa. Tapi saya berharap nanti saya ketemu Kakak Novi mungkin pakaian tidak begitu lah. Kakak Novi mungkin hari ini disuruh orang, besok jadi bos. Nanti kalau saya bilang, Kakak Novi tolong pimpin doa dulu. Jangan Kakak Novi bilang, dari dulu batu kira dia bisa atur beta. Wah, beda sekarang beta bukan pakai dulu lah Bapak. Waduh Tuhan Yesus, itu saya ketemu Novi, saya berdoa supaya engkau pun kepala ke bawah, kaki ke atas. Nah tidak, tetapi maksud begini, kapanpun Tuhan angkat kita nanti, hatimu harus tetap sama untuk Tuhan. Kapanpun Tuhan angkat engkau tinggi-tinggi, hatimu tetap rendah hati dan di bawah. Amin. Amin. Kenapa kadang-kadang saya memilih makan dengan saudara duduk di jalan-jalan? Sebenarnya saudara bukan makannya yang saya mau kasih tunjuk saudara. Pemuda-pemuda di sini tahu kakak siapa tadi? Kakak Anang. Di sini biasa kadang-kadang sekali-sekali saya ajak mereka makan duduk di pinggir jalan. Sebenarnya bukan makannya yang saya mau tunjuk kepada saudara. Saya mau didik satu. Saya mau jadi gembala yang mungkin beberapa orang sudah kenal. Kemarin Ibu Lin masih kasih ingat Bapak, orang banyak kenal Bapak. Anak saya ini kadang-kadang suka pakai ciu, bukan hanya wanita, saya kadang-kadang pakai celana umpan. Yang kadang-kadang saya tidak sadar kalau saya mau jalan, saya jalan saja. Tapi Ibu Lin bilang, Bapak, orang ini kan kenal banyak Bapak di mana. Tolong pakai pakaian itu jangan ciu, bahaya tuh. Tapi maksud saya begini saudara, kenapa saya didik saudara makan di jalan? Bukan makannya. Saya mau didik saudara, pesan saya sederhana. Kasihan ya, saya pun gembala mau duduk makan di saya di jalan. Itu yang saya mau tanam untuk kalian, bahwa sebesar apapun nanti saudara tetap rendah hati, tetap hidup bahwa kita pernah sama-sama dengan orang-orang itu. Amin. Kan ada orang begitu, susah sama-sama, sebesar lupa teman. Saya kasih ingat saudara ya, ini kalau ada satu nanti yang diangkat Tuhan, rangkul itu dia di bawah yang masih susah. Saya tidak mau ada perbedaan nanti satu kali kelak. Itu maksud saya. Kenapa saya ajak saudara makan di pinggir? Sederhana saja. Gembala kami mau duduk makan sama-sama kami di sini. Saya tidak peduli kata orang. Kadang-kadang ada orang bilang, duduk di siapa itu? Saya pun kamu bisa sekali. Oh, tidak apa-apa. Karena saya sedang mendidik mereka perlahan-lahan. Saya telah membuktikan diri saya sendiri bahwa saya tidak pilih-pilih orang. Mau duduk di jalan, mari kita duduk sama-sama. Saya juga pernah merasakan, kemarin saya khotbah di Polda, duduk di antara pejabat-pejabat polisi. Saya juga sudah ada di situ. Tapi maksud saya adalah, walaupun saya sudah khotbah di Polda yang merupakan pejabat-pejabat, tapi saya harus tetap memilih hati, tetap hati hamba untuk tetap rendah hati. Ngerti ya? Kan ada orang yang suka khotbah, wow luar biasa, mau ketemu saja susah. Saya jujur, saya mau bilang, saya berdoa Tuhan hilangkan itu dari hati saya. Kalaupun nanti Tuhan angkat, mungkin lebih besar, gereja ini lebih besar. Saya berharap doa saudara untuk saya tetap sama. Hati saya harus tetap rendah hati, apalagi jemaat saya. Amin. Tetap rendah hati, tetap taat. Semakin hari semakin luar biasa bagi Tuhan saat engkau diangkat dan diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.